Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Antum enggak capek kayak gitu? Udah biasa. Masyaallah. Baik, kita akan melanjutkan insyaallah ikhwan sekalian dan jemaah sekalian rahimakumullah pembahasan al-usul ats-tsalatsah. Yang pada kali ini kita sampai pada permasalahan atau kalimat dari Syekh rahimahullah, i'lam rahimakumullah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalath hadhihi al-masail. Bahwasanya wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari tiga hal berikut. Nah, dari tiga hal ini hanya poin pertama yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini selama kira-kira 1 jam, atau nanti ada soal jawab silahkan. Dan tentu di sini kata Syekh wal amalu bihin, dan wajib setelah mempelajarinya mengamalkan ketiganya. Yang pertama ini yang berkaitan dengan pengetahuan atau pengingatan buat kita bahwasanya Allah Ta'ala lah yang menciptakan, memberi rizki, dan juga Allah Ta'ala mengutus kepada kita seorang Rasul. Nanti akan kita bahas lebih dalam lagi insyaAllah Ta'ala dengan ayat-ayat dan juga hadis-hadis. Al-ula yang pertama, dan ini yang kita bahas, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu telah menciptakan kita, ya, dan merizkikan kita, walam yatrukna hamala, dan tidak meninggalkan kita begitu saja. Yaitu setelah diciptakan, dikasih rezeki, terus ditinggalin. Maksudnya enggak ada aturan, tidak ada perhitungan, tidak ada pertanggungjawaban, enggak. Ya. Tidak seperti itu. Bal arsala ilaina rasulah, melainkan justru Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang rasul. Mengutus seorang rasul kepada kita. Faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man 'asahu dakhala an-nar. Barang siapa yang mentaati beliau, yaitu rasul yang diutus ini, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa yang tidak mentaati, yaitu bermaksiat kepada beliau, maka akan masuk neraka. Ini kaidah yang kita semua tahu. Ya, tapi pengamalannya yang tidak mudah. Ya. Kita semua tahu dan mungkin tahu dalilnya gitu kan. Tapi kita memiliki beberapa kekurangan dalam pengamalan terhadap hal seperti ini. Dan ini basic dalam Islam. Ya, syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Qala Allah Ta'ala, dalilnya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasul. Sesungguhnya kami mengutus kepada kalian, wahai umat muslimin ini, mengutus kepada kalian, wahai orang-orang Quraisy, seorang rasul yang akan menjadi saksi buat kalian di hari kiamat nanti, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun. Ya, Fir'aun ini adalah gelar, bukan nama orang. Ya, Fir'aun ini adalah gelar untuk seluruh raja yang ada di Mesir. Raja di Mesir satu aja, satu periode satu. Setelah mati ganti lagi dengan Fir'aun berikutnya. Jadi Fir'aun itu raja, gelar. Ya. Kalau misalnya untuk Romawi, Kaisar. Kalau misalnya untuk Persia, Furs, itu adalah Kisra. Jadi ini nama raja saja. Ya. Jadi ada nama aslinya ada sendiri gitu. Ini gelarnya Firaun. Nah, Firaun yang di zaman Nabi Musa ini ya membangkang, telah Allah utus untuk memperingatkan kepada Firaun dan bala tentaranya, tapi tidak mengikuti. Bahkan Firaun mengklaim bahwasanya ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi gitu. Ya, aku adalah pencipta kalian, kata Firaun. Ya.
Yang kemudian Allah Ta'ala menghukum Fir'aun tersebut dengan azabnya. Tapi selesai pembacaan materi dari usul salasa ini, dan insyaallah setelah ini ada syarah dan pengembangan, ya. Jadi jemaah rahimakumullah, pertama annallaha khalaqana, bahwasanya Allah Ta'ala dialah yang menciptakan kita, ya. Ketika kita tahu dia menciptakan kita, maka kita juga tahu secara fitrah bahwasanya dialah yang memberikan segala yang ada pada kita sekarang, dulu, dan akan datang, gitu kan. Jadi segalanya itu diberikan olehnya, dan segala yang terjadi itu terjadi karenanya, yaitu karena takdirnya. Allah Ta'ala berfirman, wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Tidaklah apa yang engkau kehendaki melainkan itu di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan tidaklah apa yang terjadi kecuali sudah Allah Ta'ala takdirkan dan sudah ditulis di Lauh Mahfuz secara lengkap, detail, tepat. Dan tidak ada ketersimpangan atau kesalahan dalam keterjadian dari apa yang telah termaktub di Lauh Mahfuz. Allah Ta'ala telah mengetahui sebelum kita ada, ya, apa yang terjadi, ketika kita ada, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan ada di masa depan untuk kita, dan tahu bagaimana kubur kita nanti, tahu di mana letaknya, tahu kapan matinya, detailnya, bagaimana caranya, kemudian tahu nanti ujung-ujungnya masuk neraka atau surga. Ini hal yang secara absolut kita sepakati semua itu. Tetapi mungkin karena kurangnya tadabbur dan kurangnya tafakur, maka seringkali kita lalai. Maka di sini kita mungkin majlis yang bisa disebut tazkirah, ya, yaitu peringatan, mengingatkan kita akan keesaan Allah Azza wa Jalla dalam hal penciptaan terhadap kita. Kalla innaha tazkirah faman syaa, apa habis itu? Mana tahu? Apa? Faman syaa zakar. Itu apa artinya? Barang siapa yang pengen, dia akan ingat. Ya. Ini semua adalah peringatan buat kita. Kita ingat lagi Allah Ta'ala menciptakan kita, dan dialah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menciptakan kalian, dialah yang menciptakan buat kalian, buat kalian wahai manusia, ma fil ardi, segala apa yang ada di muka bumi, jami'a, semuanya. Semua fasilitas telah Allah Ta'ala lengkapkan di bumi ini dan tidak akan habis, ya. Walaupun prediksi dari beberapa orang barat, peneliti akan mengatakan populasi akan bertambah besar dan kemungkinan akan habis ini dari sumber daya dari bumi, ya, tidak akan habis. Allah jamin itu, ya. Apakah Allah Ta'ala menciptakan bumi untuk manusia? Iya, untuk tempat tinggal manusia sudah disiapkan oleh Allah. Bagaimana dengan langit? Ternyata langit pun diciptakan juga untuk manusia, ya. Oleh karena itu ada yang namanya awan. Yang kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Dan kami turunkan dari mu'sirat. Mu'sirat ini bahasa Indonesia atau tafsiran terjemahannya awan. Mu'sirat, apa arti mu'sirat dari segi bahasa? Kalau kita tahu asir itu artinya sirup, Pak. Dan sirup itu adalah perasan. Jadi ibarat awan itu diperas, yang kemudian seperti spons yang keluar air darinya menetes ke bawah. Itu di surat An-Naba. Dan itu sesuai dengan pengaturan dari Allah Azza wa Jalla, ya. Air Allah turunkan. Kemudian di surat Luqman, sebelum di surat Al-Mu'minun, Allah sebagai pencipta kita, Dia menegaskan, walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa. Kami telah menciptakan di atas kalian semua 7 tara'iq, yaitu 7 langit, ya. Yang mana jarak antara satu langit dengan langit berikutnya itu tidak akan mampu dijangkau karena perjalanan membutuhkan ratusan tahun.
Secara nalar nggak mungkin kita akan bisa ke langit-langit itu. Tetapi dengan jarak yang sejauh itu, yang mana umur kita tak akan cukup untuk menjangkau satu pun dari langit itu, ya. Allah Ta'ala meneruskan dengan kalimatnya, wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Dan kami tidak lalai, sedikit pun tidak lalai terhadap makhluk. Sejauh itu jaraknya Allah Ta'ala Maha tahu. Maha tahu apa yang dilakukan oleh makhluknya seluruhnya, dari hewan, jin, manusia, dan seterusnya. Bahkan Allah Ta'ala menegaskan di surat Al-Mulk, wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzati sudur. Silahkan kalian sembunyikan dan silahkan kalian jaharkan, yaitu keraskan suara kalian. Perkataan kalian silahkan, mau sembunyikan, mau keraskan, terserah kalian. Tapi ingat, innahu alimun bidzati sudur. Sesungguhnya dia maha mengetahui terhadap apa yang di kalbu kita. Bahkan yang semua orang tidak tahu isinya, Allah tahu. Sesembunyi apapun, seberapapun yang disembunyikan di kalbu kita, Allah Maha tahu. Makanya di hari kiamat nanti dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, wa hussila ma fis sudur. Ya, akan terungkap nanti apa yang di dada. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan di surat Ali Imran, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya tidak ada yang tersingkap sedikit pun apapun itu, baik di langit maupun di bumi. Ya. Juga di surat Luqman, ketika Luqman berpesan kepada anaknya, beliau berkata, ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Ya bunayya, wahai anakku, innaha in taku mithqala habbah min khardal, sekiranya ada sekecil atom sesuatu, baik yang engkau lakukan, sekecil apapun, atau hal yang sekecil apapun itu ada di manapun, fatakum fi sakhratin, dan hal kecil itu ada di sebuah batu, ya. Au fis samawat, atau di langit, satu hal kecil itu, au fil ard, di bumi, ya'ti biha Allah, Allah akan bisa mendatangkan pahala untuknya. Maksudnya Allah Maha tahu tentang itu. Nah, di sini kita ingat lagi Allah lah pencipta kita, sehingga dialah yang merezekikan kita dan mengetahui apa yang kita gunakan itu dari rezeki. Dan kita mengingat kembali kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Tadi surat Luqman, ya. Di surat Luqman ada beberapa peringatan dari Allah Azza wa Jalla mengenai kenikmatan-kenikmatan darinya. Allah Ta'ala berfirman, alam taraw anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Apa kalian tidak melihat bahwasanya Allah Azza wa Jalla sakhara, telah menundukkan berarti membuat patuh apa yang buat kalian nih, sakhara lakum, menundukkan buat kalian wahai manusia, buat Anda, buat kita. Apa yang Allah jadikan mereka tunduk? Ya, yang Allah jadikan mereka tunduk, mereka adalah ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Kalau sekiranya kita melihat atau sekitar kita tahu pohon-pohon itu berzikir nggak, Pak? Berzikir. Memang secara penampakan kita nggak ada suara, nggak ada apa ya. Rumputan berzikir semua, baik di musim semi, musim hujan atau musim apapun. Pepohonan berzikir. Binatang-binatang pun berzikir dengan bahasa yang hanya mereka yang memahami, dan tentu Allah Ta'ala memahami semuanya. Ya. Kemudian bebatuan berzikir, dan kita tidak tahu bahasa mereka. Kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Isra, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Dan tidaklah dari sesuatu yang ada di sekitar kita, di bumi, langit, itu pasti sesuatu itu bertasbih kepada Allah.
Yusabbihu bihamdihi, bertasbih dengan memuji kepada Allah azza wa jalla. Walakin, tetapi la tafqahuna tasbihahum, kalian enggak ngerti tasbihnya mereka. Kenapa? Karena enggak ngerti bahasanya. Bahasa yang tidak bersuara gitu. Ya. Bahkan yang bersuara pun kita enggak tahu kok itu ternyata tasbih. Kita enggak tahu kucing itu mengeong, ternyata itu tasbihnya dia kepada Rabbnya. Ya, itu binatang. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang apa? Melarang membunuh kodok. Dan Rasulullah SAW memberikan alasan karena suaranya itu ada tasbihnya dia kepada Allah Azza wa Jalla. Dan wallahu ta'ala bukan hanya kodok tentu saja yang bertasbih. Di waktu-waktu tertentu lihat ketika turun hujan, kita dengar apa suara kodok. Ya tentu kita tidak tahu apa bahasa itu, tetapi kita imani bahwasanya mereka sedang memuji Rabbnya. Subhanallah. Dan bagaimana dengan jangkrik ketika malam tiba? Mereka memuji Allah Azza wa Jalla. Sekiranya kita menambah keimanan kita dan memupuk perasaan cinta kepada Allah Azza wa Jalla, mendengar hal-hal seperti ini kita langsung ingat kepada Rabb. Tetapi sekali lagi kalian tidak mengerti, mereka sedang bertasbih. Ya. Kemudian pepohonan pun juga bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Dan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dengan bahasa yang tidak kita pahami dan tidak bisa kita logikakan dengan indera kita. Tapi sebagian dari ahli botani mengatakan bahwasanya setiap dari tumbuhan itu sebenarnya memiliki kehidupan. Makanya mereka juga masuk ke dalam alam biologi juga. Karena mereka memiliki bios, memiliki hayat, memiliki kehidupan, memiliki denyut yang hanya orang-orang yang pakarnya yang bisa mengetahui denyut tersebut. Tetapi denyut tersebut adalah bahasa khusus yang dimiliki oleh tumbuhan saja. Wallahu alam, bisa jadi itu adalah tasbihnya mereka, caranya mereka seperti itu pada Rabbnya. Tapi kita enggak mengerti, gitu kan. Batu semuanya berdiam, tidak ada yang berbicara. Tetapi dalam suatu hadis yang sahih, suatu ketika Rasulullah SAW bercerita, ya. Dulu ya, beliau bercerita tentang suatu kejadian yang terjadi sebelum beliau diangkat sebagai nabi. Ya. Beliau bercerita kepada para sahabatnya, saya masih mengenal ada sebuah batu di daerah Mekah atau dekat Mekah itu, ada sebuah batu yang ketika saya lewat, batu tersebut salam kepada saya. Batunya salam. Di luar nalar kan? Iya, di luar nalar. Kenapa? Karena kita nggak bisa menjangkau dan kita Allah Ta'ala hijabkan kehidupan tersebut, ya kan? Syuf, ini adalah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Inilah kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang perlu kita ingat. Dan lihat, kita kembali ke surat Luqman tadi. Allah Ta'ala menundukkan apa yang di langit dan di bumi buat kita, buat manusia. Batu-batu ini tidak menyerang kita, Pak. Bumi ini tidak goncang untuk kita, enggak. Kalau sekali aja berhenti atau goncang, hancur kita ini. Ya. Tapi Allah Ta'ala tahan semua itu. Karena untuk kita. Nah, kenikmatan yang sangat besar, Pak. Kemudian Allah Ta'ala teruskan di surat Luqman tersebut, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan Allah Ta'ala sempurnakan kenikmatan-kenikmatannya secara zahir dan secara batin. Lahiriahnya nikmat kita dapat pakaian dan seluruhnya, dan batin di dalam tubuh kita atau di batin kita mendapatkan kenikmatan, keindahan atau ketenangan. Tapi tentu masih ada atau banyak sekali yang kufur terhadap itu semua. Ini tentang rezeki, Pak. Dan rezeki itu tentu sudah diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla 50.000 tahun sebelum diciptakannya manusia. Baik, untuk urusan rezeki, kita mengingat sabda Nabi SAW bahwasanya rezeki ini, kalau berupa pencaharian, makan dan seterusnya, itu Allah Ta'ala bukan Allah yang menyuapkannya langsung ke mulut kita, tapi kita harus mencari sebab dan kita mencari, berusaha.
Ya, Allah Ta'ala tetapkan ada rezekinya, tapi kita disuruh berusaha. Disuruh berusaha. Jangan cuma diam kemudian nunggu disuruh makan atau gimana. Tapi Allah menyuruh kita untuk berusaha. Dan ternyata bukan hanya sekedar suruh hal perintah, tetapi ketika kita mencari rezeki itu, kita dimodalkan oleh Allah Ta'ala sisi tauhid. Pertama, sisi tauhid, dan kedua, diberikan oleh Allah Ta'ala pahala dalam usahanya kita, Masya Allah. Jadi ternyata tidak ada yang sia-sia dari peraturan semua ini. Kita diminta untuk bekerja, disuruh orang bekerja. Bekerjalah, carilah nafkah buat keluarga. Dan itu kewajiban, bukan hanya sekedar hal sunnah. Kewajiban sampai cukup. Dan dalam mencari itu kita diwajibkan untuk bertawakal kepada Allah. Ya. Dan ketika kita mencari dengan ada tawakal, maka nilai ibadahnya besar. Bukannya sekadar menunaikan kewajiban nafkah anak istri, tapi mendapatkan pahala tauhid yang besar. Ya. Oleh karena itu, orang yang tidak mau mencari nafkah, tidak mau menjemput bola untuk urusan rezeki, maka dia lebih buruk daripada binatang. Lebih buruk daripada binatang. Ya, Rasulullah SAW mengkiaskan. Ini yang paling dekat, jangan tidur, Pak. Tolong, Pak. Jangan tidur. Khusyuk banget ya, Pak. Tadi sampai mana kita? Oh, Rasulullah jangan tidur sampai situ. Iya, udah lupa kayaknya. Rasulullah SAW bersabda, ini yang paling dekat, masa paling semangat tidurnya, jangan. Kata Rasulullah SAW, "Lau tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu himasa wa taruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah sebaik-baik tawakal, ya, sebaik-baik tawakal, ya, maka seperti ibarat apa? Burung. Burung ngapain burung? Burung pagi-pagi itu pergi dia nyari makan. Dan bisa jadi mereka lebih sulit mencari daripada kita. Karena yang dicari biji-bijian, ya kan? Sesuatu yang kecil gitu di dunia yang luas ini. Tapi Allah tidak pernah membuat itu habis. Terus ada terus tuh Allah kasih itu. Subhanallah. Dan mereka pergi di pagi hari dalam keadaan perut itu kosong, lapar. Wa taruhu bitana. Dan ketika pulang di sore hari, dan kita lihat burung-burung rata-rata kan pulang sore hari. Mereka malam-malam jarang yang keluyuran kecuali burung hantu, dan itu pun exception ya. Kenapa disebut burung hantu? Sebenarnya nggak ada dalam Islam burung itu nggak ada yang hantu. Mereka burung ya. Tapi kenapa hantu? Karena malam dan juga serem gitu loh. Dan memang Allah ciptakan itu dengan gitu bentuknya. Subhanallah ya. Kalau antum melihat burung perkutut, nggak ada yang serem-seremnya, nggak ada yang serem. Burung apa lagi gitu kan? Nggak ada yang serem, tapi burung hantu dengan matanya seperti itu serem, makanya disebut hantu oleh kita. Tapi kalau misalnya di Arab tradisinya bumah namanya itu. Dan itu memang dianggap oleh masyarakat jahiliyah ada nasib sialnya itu burung. Nah ini syirik juga ini. Nah burung itu keluar pagi hari dan balik ke sangkar, ke apa namanya? Sarang, ya hampir mirip lah sangkar sama sarang lah ya. Itu pada sore hari dalam keadaan kenyang. Dan kita lihat apakah burung punya akal? Tidak. Tetapi burung disifati oleh Rasulullah, mereka bertawakal. Berarti mereka menyandarkan untuk urusan rezeki kepada Rabb-nya, kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tugas mereka hanya apa? Cari. Tuh bayangkan, cari gitu. Cari. Nah, jangan sampai kita nyari, tapi nggak tawakal, maka ini lebih buruk daripada binatang ternyata. Maksudnya tawakal apa sih, Pak? Tawakal ini berarti i'timad, ya, menyandarkan perkara kepada Allah. Yaitu kita yakin bahwasanya saya walaupun usaha se-ekstrim apapun, tapi kalau misalnya Allah belum memberikan yang saya inginkan, ini nggak bakal terjadi. Tapi bisa juga saya walaupun nggak usaha, kalau Allah Ta'ala berikan, ya pasti terjadi. Ya benar, cuman di sini Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mentarbiyah dan mendidik kita supaya tetap berusaha di dunia ini, ya. Berusaha tapi sambil tawakal. Barang siapa yang tidak berusaha, maka dia lebih buruk daripada binatang-binatang.
Tapi ada jenis binatang yang tidak mau berusaha, tapi maunya dikasih. Yaitu apa? Yang biasa disebut an'am. Apa an'am itu? Binatang ternak. Kita tahu binatang ternak itu, mereka rata-rata normally gitu kan, mereka itu dikasih, disuplai oleh petani atau oleh pemeliharanya. Iya jelas. Itu an'am, binatang ternak. Dan mereka dimanfaatkan dengan itu. Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang yang tidak beriman, ya, dan orang-orang yang kolbunya kosong dari keimanan, matanya enggak untuk membaca, kemudian telinga enggak untuk mendengarkan yang berfaedah. Itu kata Allah Ta'ala, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih apa? Lebih sesat daripada binatang ternak. Ya. Kemudian di surat Muhammad kata Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang kafir itu ya'kulun, makan, wa yatamatta'un, penak-penaan, itu bahasa Jawa. Ya. Tapi apa ujung-ujungnya? Wan naru mathwal lahum, dan neraka ujung-ujung buat mereka. Ya. Ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Kata Allah, mereka makan seperti binatang ternak makan. Seperti, maksudnya gimana sih? Maksudnya kalau kita lihat binatang ternak, Pak, ini kiasan, ya, permisalan dari Allah. Binatang ternak itu, kalau bahasa Inggrisnya itu ada memiliki karakter tuh dumb, D-U-M-B, bahlul gitu kalau bahasa ini ya. Bahlulnya gimana? Bahlul jahil banget, gak bisa ngapa-ngapain binatang ternak tuh. Hidup cuma apa? Mangan turun lek lah gitu doang. Makan tidur buang air, makan tidur, ya cuma gitu doang kerjaannya. Apakah mereka mencari nafkah untuk mereka? Apakah mereka seperti burung yang bertawakal kepada Allah kemudian mencari sendiri? Enggak ada kemandirian. Mereka sangat dependen dengan pemeliharanya. Dan mereka selalu meminta kepada pemelihara. Ada orang walaupun bukan pemeliharanya, tapi dia lapar, minta. Dan dia nggak tahu bahwa saya itu siapa, yang penting saya minta. Nah, itu ibarat orang-orang kafir. Jadi sebenarnya serendah-rendah hewan, ya dari segi hal seperti ini, yaitu kurangnya usaha, itu levelnya paling rendah adalah hewan ternak sebenarnya, dibandingkan dengan hewan liar yang mampu mencari makan sendiri. Dan itu dikiaskan kepada mereka ini, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena mereka adalah orang-orang yang bodoh, tidak tahu, tidak mengerti, dan urusan mereka itu hanya makan. Udah itu aja, hanya penak-penaan aja, dikandangin enak gitu. Adapun urusan orang beriman, mereka memikirkan dengan akalnya, ya, dan kemudian mereka bertawakal kepada Allah dalam usahanya. Ya, tadi kita ingat Allah yang menciptakan kita dan Dia yang merizkikan kita. Permasalahan rezeki ini tentu bahasanya panjang sekali, karena berkaitan dengan tauhid, sikap tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian sikap qanaah, yaitu merasa cukup dengan pemberian dari Allah Azza wa Jalla, dan menjauhi tama' dalam urusan dunia. Barometer tama' itu apa sih? Tama' itu, atau mencari dunia gitu kan, itu barometernya adalah ketika kita mengejar dunia dan melupakan akhirat, atau kita tidak menjadikan dunia itu pijakan untuk akhirat. Jadi jangan salah, Pak. Ketika ditanya, boleh nggak sih orang Islam itu jadi kaya? Ya boleh, nggak ada larangan. Abu Bakar radhiyallahu anhu saudagar kaya, ya kan, punya kontrakan banyak. Kalau sekarang gitu kan, dulu bukan kontrakan mainnya ya, dulu nggak ada mahasiswa di sana. Kemudian Abdurrahman bin Auf juga orang kaya. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi orang kaya, tapi mereka selalu memiliki sacrifice untuk harta mereka demi agama Allah Azza wa Jalla dan demi keselamatan akhirat. Sayyidina Abu Bakar pernah diriwayatkan secara sahih dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah suatu ketika bilang, siapa di antara kalian yang mau bersedekah? Ya, siapa yang mau bersedekah? Yo. Maka dia pada saat itu kebetulan nih Umar mendengar, wah pas banget nih kata Umar, pas banget ya Rasulullah, ane lagi punya duit banyak. Ya, pas banget ya Rasulullah, lagi punya fulus banyak kan ini bahasa ane ya, ngomongnya gak kayak gini. Tentu gak kayak gini ngomongnya. Pas banget ya Rasulullah, ane punya fulus banyak nih. Ya udah balik ke rumah, kemudian beliau radhiyallahu anhu membawa separuh dari harta yang sedang dimilikinya, setengahnya.
ya 50% gitu kan. 50%-nya ditinggalkan. Kemudian bawa itu, entah sekarang uang atau apa gitu, nggak tahu, nggak disebutkan dalam riwayat. Rasulullah pun melihat, ini banyak banget ini, kata Rasulullah. Terus mana buat keluarga antum ya Umar? Allah, keluarga aneh udah anak kasih yang seperti ini, yaitu setengahnya ini, maksudnya setengahnya pas kayak gini. Kalau di sini ada 100 juta, di rumah juga 100 juta, pas. Pokoknya setengah, pas ya Rasulullah. Itu kenapa Umar langsung sempat gitu, kenapa? Karena mereka tuh menerapkan fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan urusan sedekah ini number one-nya itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu Umar pas dengar Rasulullah bertitah seperti itu, langsung apa? Jangan sampai Abu Bakar yang dapat duluan. Pokoknya duluan. Ya Rasulullah, ana bakal kasih. Datang nih setengahnya kasih. Udah Jumat kan? Datang Abu Bakar. Bawa lebih banyak lagi. Terus ditanya sama Rasul, "Ya Abu Bakar, banyak banget ini. Buat keluarga antum mana?" "Ya Rasulullah, ana cuma menyisakan Allah dan Rasulnya buat keluarga saya." Syuf kayak gitu tuh, kayak mananya tuh. Antum bakal salah paham nih nanti nih. Abu Bakar nih, apa anak istri nggak diurus, bukan gitu. Bentar dulu. Itu dibawa semua hartanya itu, yang Abu Bakar punya, ketika yang ada di Abu Bakar semuanya dibawa. Pas ngeliat kayak gitu, langsung ya ngeper deh. Udah, Umar dan sahabat lainnya udah ngeper. Ya udah kalau udah Abu Bakar udah. Gak bakal bisa kita nyaingin gitu kan. Maka ketika melihat Abu Bakar terus banyak itu, dan kemudian mengatakan, "Oh iya, saya sisakan Allah dan Rasul yang buat keluarga saya percaya sama Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya." Maka udah kalah semua. Maka kata Umar, "Oh iya Abu Bakar, ana gak bakal ngalahin antum sampai kapanpun. Gak bisa nyaingin antum. Udah, antum number one lah, juara satu." Nah di sini apa? Abu Bakar radhiyallahu anhu orang kaya ya. Kayak itu. Jelas lebih kaya beliau daripada Sayyidina Umar. Dan jangan sampai tersubhatkan di sini. Ya, tetap kita tidak boleh semua harta kita kuras demi sedekah, enggak boleh. Lah itu Abu Bakar lakukan itu. Sebentar dulu. Abu Bakar punya kontrakan banyak. Punya sawah enggak ada sawah. Punya pohon, punya apa namanya? Kebun banyak. Punya ini, punya itu ya. Jadi kalau misalnya semua yang dia punya diberankas dikasih ke Rasul, ya masih aja tanah, masih ada bayaran sewa ini, bayaran itu, masih lancar ngalir. Lah kita kalau ini semua itu udah bingung gitu kan. Beda. Nah, itu bedanya gitu. Jadi jadi di sini maksudnya Abu Bakar bukan berarti seluruh 100% hartanya sampai semua kontrakan tanah itu dijual demi sedekah, enggak. Tapi beliau masih punya sisa dari beberapa usaha-usaha beliau yang rutin nanti akan datang itu. Jadi beliau tawakal sama Allah Azza wa Jalla dalam hal itu. Itu bisnis unggul itu Abu Bakar. Kemudian ada Suhaib Ar-Rumi ya. Suhaib Ar-Rumi ini orang tajir juga nih. Tajir banget. Ketika ada syariat hijrah ke Madinah, Suhaib Ar-Rumi ini sendirian dia mau hijrah ke Madinah. Ya, sendirian bawa kuda. Dicegat sama orang-orang musyrikin Quraisy. Dicegat terus, dikuntit terus, diikuti tuh. Sumpah kan dia, "Ente mau pada ngapain sih? Ane gak bakal ini ke Mekah, ane bakal ke Madinah sama Rasul. Ane mau ketemu Rasul, gak bakal main ente semua." Kata orang musyrikin, "Alafu ane gak bakal kita berhenti nitanin kamu. Maksudnya gak bakal kita berhenti ngikutin kamu. Kami akan terus mengikuti kamu dan akan memerangi kamu, wahai Suhaib." Ya udah, Suhaib Ar-Rumi ini seorang yang tajir, ahli panah loh. Kalau sekali panah itu kena tuh pas gitu kan sama orang. "Ente mau ada panah satu-satu?" Ngeper langsung. Jangan dong gitu kan. "Ente mau ada panah?" Enggak. Orang-orang musyrikin banyak gitu. Anda bisa panah ke jidat ente satu-satu gitu. Enggak, tapi tetap aja kami enggak bakal mau, walaupun dia juga ngeper, tapi enggak mau, kita enggak mau, tetap bakal memerangi kamu. Tetap bakal mencegah kamu ke Madinah. Ya udah, apa sih yang ente mau tuh? Ya udah gini aja, deal dah, kata orang musyrikin. Kita deal-dealan aja, Suhaib. Gimana caranya? Gini. Ente kasih tahu di mana harta ente di Mekah. Kita ambil, ente aman. Udah, ente pergi aja sana ke Madinah. Kita ambil duit. Oke, fine gitu. Ya udah kalau gitu, nih di sini nih harta aneh, di sini ente ambil tuh semuanya.
Asal ente pergi semua, jauh-jauh dari pandangan ane. Ane nggak mau ngeliat ente. Ya udah, akhirnya dikasih tahu kayak gitu, udah pulang tuh, udah langsung pada pulang orang-orang musyrikin ke Mekah dengan lidah yang terjulur buat harta gitu kan. Suhaib langsung ke Madinah, udah apa? Syuf lihat, harta semua ditinggalkan karena apa? Karena untuk Allah dan Rasulnya, demi Allah dan Rasulnya. Nah sekarang kita sudah seberapa? Ya, juga masalah di sini kalau kita berdagang Pak ya, banyak orang dan mungkin termasuk kita, ya selalu bilang ini harta saya, ini harta saya. Tapi coba kita pikirin pada hakikatnya semua yang kita punya itu adalah milik Allah. Coba itu kayak gitu Pak. Sehingga kita punya pemikiran bahwasanya apa yang ada pada saya itu adalah titipan saja, sementara. Kalau kita tahu begitu, kita nggak bakal ngejar kekayaan cuma untuk dunia. Tapi kalaupun kita mau jadi orang kaya, boleh, cuma kekayaan itu jadikan pijakan buat akhirat. Salah kalau misalnya kita, saya Islam nggak ngelarang saya kaya kok. Iya nggak ngelarang. Tapi yang Islam larang adalah Anda pengen kaya dan Anda cuma pengen dunia saja dengan kekayaan itu. Itu salah itu dan bakal tertipu dengan dunia. Itu sama dengan mencari dunia itu. Ya. Tetapi ketika Anda mencari harta banyak untuk akhirat, misalnya nanti kalau saya pengen harta saya banyak sehingga saya mudah memberi sedekah dan seterusnya, itu baru tuh indah. Itu baru dianjurkan oleh Islam. Dan itulah para sahabat seperti itu, banyak sedekah. Karena sedekah adalah investasi untuk akhirat kita. Baik. Ada pertanyaan atau tidak Pak? Saya capek Pak bicara terus. Silakan. Masya Allah. Amin. Ini ada galau. Silakan Pak. Satu, ada yang bilang, rezeki mah nggak usah dikejar-kejar. Kalau ini ntar mah datang sendiri. Rezeki nggak kemana gitu ya. Iya. Kalau udah rezeki nggak kemana gitu. Oh, ya udah itu pertanyaan. Terus yang kedua, Satu dulu Pak, bentar nanti lupa. Yang pertama rezeki itu yang bilang laki-laki atau perempuan Pak? laki-laki. Ya udah, dia udah nikah belum Pak? Beliau udah nikah? Yang bilang seperti itu sudah nikah? Atau antum sendiri yang bilang seperti itu? Udah lama ini laki-laki. Laki-laki dan udah menikah Pak? Ada yang udah menikah, ada yang Oh jadi bukan satu orang doang? udah sering kita lagi ngobrol tuh ada aja yang ngomong gitu. Istri itu rezeki nggak Pak buat kita Pak sebenarnya? Dari istri rezeki kan ya? Kayaknya terkait sama uang. Enggak, bentar dulu. Nanti kita kiaskan ini dengan logika aja ya. Kalau dengan syariat udah jelas kita dianjurkan mencari ya. Secara logika aja. Istri itu kan rezeki Pak. Fulan yang bilang seperti itu, udah nikah belum? Udah. Waktu dulu sebelum nikah, itu apa? Nunggu di depan pintu rumah atau ngelamar anak orang? Atau datang ke rumah calon mertua? Ngedatengin. Atau jangan-jangan pemikirannya dulu waktu sebelum nikah, rezeki jodoh mah, jodoh kan nggak kemana ya Pak ya, jodoh nggak kemana, ya emang nggak kemana-mana emang jodoh itu. Kalaupun dia kemana-mana ntar ujung-ujungnya juga ke kita, itu kan mikirin. Ya udah saya duduk aja di rumah, nggak ngapain, nggak nyari kenalan, nggak cari siapa, nggak nyebarin CV gitu kan. Udah saya di rumah aja, nunggu tuh sampai jenggotan tuh. Ya, apakah ketemu Pak kira-kira? Secara logika, tradisi, nggak bakal ketemu. Orang yang dia diem di rumah, orang nggak ada yang kenal sama dia, dan orang nggak tahu kok ada dia tuh di dunia ini, gitu kan? Karena dia di rumah, tapi pikirannya pasti Allah akan memberikan saya jodoh. Ya pasti nggak pasti. Kalau ente diem di rumah, nggak ada orang yang kenal, adanya jin-jin penghuni situ yang kenal, gitu kan? Itu logikanya gitu Pak. Nah itu kita nyari apa? Jodoh ya, dan jodoh yang kita kan manusia ya, perempuan manusia dan berbentuk gitu kan. Dan itu bisa, dan itu hidup gitu loh. Sekarang kalau misalnya mau soal duit ya, duit itu jalan nggak Pak? Nggak bisa jalan gitu kan. Lah lebih duit, ya kita cari gitu kan. Lah orang manusia jodoh aja yang bisa, yang hidup, punya otak, punya akal, punya hati, punya kaki buat jalan aja kita mesti jemput kok. Lah apalagi duit nggak punya otak, nggak punya akal, nggak punya kaki, nggak punya tangan, ngomong pun nggak bisa, tapi ada gambar orangnya. Lah ya itu lebih lagi kita jemput. Ya gitu kan Pak, logikanya kan gitu ya. Kalau yang bujang ngomong kayak gitu ya wajar. Iya wajar karena belum mengalami kegetiran itu gitu kan. Ya wajar. Allahu a'lam. Kedua Pak? Itu udah dijawab sih. Ya. Kalau jawabnya begini, Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum
mau berubah nasibnya sendiri, sementara di satu pihak diri Allah itu ada. Iya. Gimana? Ya itu tadi, itu dalil yang bagus untuk innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, itu dalil syar'inya ya. Tapi kan kadang-kadang orang itu udah dikasih dalil syar'i dia enggak dalil syar'i berat banget pakai logika dong. Nah, tadi udah logikanya udah ada tadi. Jadi itu benar dalilnya, Allah tidak merubah sampai kamu usaha dulu gitu. Kemudian tadi udah kita jelaskan juga dalil dari hadis Nabi tentang burung tadi kan. Burung aja kata Rasulullah tawakal sambil nyari kok. Lah ente gitu kan. Yang punya akal, punya kemampuan, burung kan nggak bisa gesek-gesek, nggak bisa pakai ATM, nggak bisa ini, tapi tetap aja mereka berusaha. Nah, kita harus lebih lagi gitu kan. Iya, dan juga dalam usaha itu ibadah. Beda dengan burung. Burung nyari kepakan sayap itu nggak bernilai ibadah, enggak dapat pahala burung dari itu. Lah kita masa dalam perjalanan kita Pak naik motor nyetarting sampai macet-macet kita sabar itu pahala itu nilainya selama di jalan Allah gitu kan, selama ikhlas untuk nyari nafkah. Masa kayak gitu diremehkan ya. Malah justru harusnya lebih semangat lagi kalau misalnya kita tahu gitu. Allah Ta'ala beri rezeki iya, tapi Allah Ta'ala tidak menghendaki kita diam sambil menunggu. Karena itu bukan karakter seorang Islam. Ingat, orang Islam itu tidak boleh ada yang jadi pemalas ya. Nggak bakal maju kalau misalnya Islam malas. Ya, kalau misal orang kayak gini semua nih mikirnya, udahlah, nggak ada kantor ini, mungkin gedung ini nggak ada. Ntar juga Allah jadiin gedung gitu, nggak bisa. Ya Pak ya. Ya. Ada lagi silakan, bapak-bapak atau jemaah sekalian. Ada lagi, ini masih ada waktunya Pak, masih panjang. Udah banyak duit Ustaz. Ini waktunya kan sampai jam 1 Pak. Kalau belum ada pertanyaan saya diam aja gini ngeliatin terus gitu. Silakan yang bertanya, silakan. Dikeluarin aja pertanyaannya, Pak. Silakan, Pak. Atau mau saya yang nanya? Panitianya sini siapa aja, Pak? Panitia bikin pertanyaan dong. Di teasing, di komporin. Silakan. Jangan malu-malu, Pak. Banyak pertanyaan sebenarnya. Saya aja banyak yang mau saya tanya, cuman nggak usah lah. Nanti nggak bisa jawab soalnya. Antum ada pertanyaan? Ya kan ada pertanyaan kan? Iya silakan. Harta suami itu, apakah termasuk harta istri? Maksudnya ada dalil kan istri harus menjaga harta suaminya. Sahih. Maksud saya istri itu mempunyai hak atau harta itu. Iya. Itu pertanyaannya? Iya, tuh. Mau jawab singkat atau agak panjang, Mas? Kalau bisa panjang. Panjang. Iya. Sepertinya ini sebenarnya curhatan gitu kan. Ntar di sini saya bawakan insyaallah, Pak. Ya, mudah-mudahan sih mendapatkan jawaban insyaallah. Ya, sebentar. Di sini soal rezeki, ya, soal apa yang kita punya misalnya. Ketika kita misalnya gaji kita 4,5 juta misalnya, apakah seluruhnya itu istri berhak untuk memakainya? Tidak. Istri hanya berhak memakainya sesuai dengan kebutuhan. Satu, makan di rumah tangga itu. Dua, kalau kontrakan, bayar kontrakannya atau kos-kosan. Atau tiga, pakaian kalau istri itu tidak punya pakaian. Udah itu aja. Itu hak materi ya. Adapun hak ma'nawi seperti berhubungan intim atau pendidikan suami terhadap istri, itu kan bukan yang kita permasalahan sekarang. Tapi untuk urusan materi, uang yang dimiliki oleh suami itu adalah yang dimiliki oleh suami, dan itu ada bagian istri yang harus dipenuhi, keluarga yang harus dipenuhi adalah satu, masalah makanan, dua, masalah pakaian, dan tiga, masalah tempat tinggal. Udah itu aja. Pakaian yang mencukupi gitu. Kalau misalnya istrinya minta perhiasan, wajib nggak? Nggak wajib ditunai, nggak wajib kita ini. Cuman itu kan lebih baik kalau kita bisa. Nggak wajib. Yang wajib hanyalah kalau materi, pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Dan ternyata, tempat tinggal bukan kontrakan, udah punya sendiri rumah gratis.
Ya udah berarti itu udah gugur dah ya, karena udah aman gitu. Pakaian udah cukup, istri udah banyak pakaian, udah gugur aman. Makanannya doang. Makan udah cukup. Istri saya makanannya makan rumput atau makan apa namanya yang orang Sunda itu, ya biasa lalap doang. Ya alhamdulillah. Terus yang keluar apa? Gak ada yang keluar, alhamdulillah, buat nabung, buat tambah lagi gitu kan. Nambah istri lagi maksudnya. Nah, jadi yang ada hak istri adalah enggak ada persenan, bukan persenan, secara tradisi aja. Kalau itu mencukupi untuk keluarga dalam waktu sekian, maka itu harus diberikan istri dan diolah oleh istri gitu. Ya, adapun selebihnya itu dianjurkan saja. Dan tidak layak seorang pria muslim menyerahkan semua penghasilannya kepada istri. Dalam artian ini biar istri yang menolak, nggak bisa, nggak kayak gitu. Kata Allah Taala di surat An-Nisa, ya ada kasih dalil supaya nanti antum kasih ke istri antum. Ayat kelima ya. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. An-Nisa ayat kelima. Kalau bisa kita lihat terjemahannya Pak. Nih saya pakai terjemahan yang sudah kita sepakati aja, terjemahan Depak ya. Ayat kelima kata Allah Azza wa Jalla, janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, yaitu yang diserahkan apa? Harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Seperti sini, jangan kamu serahkan kepada sufaha. Sufaha ini orang-orang yang kurang akalnya. Kata sebagian ulama yang dimaksud adalah dua orang, Sibyan dan juga Nisa, anak kecil dan juga perempuan. Sampein kalau punya anak, ya, punya penghasilan sampai berapa? 4,5 juta per bulan. Dikasih itu 4,5 juta ke anak itu. Kamu olah ya. Anak itu baru SMP. Lah ini kan yang bahlul siapa? Ya bapaknya gitu. Begitu juga dengan kalau kita ngasih istri seluruhnya 100%, itu juga tidak benar dalam Islam. Enggak benar. Ya. Walaupun istrinya mengerikan, oh ya, Ustaz saya enggak berani sama istri saya. Tanggal berapa sekarang biasanya gajian di sini tanggal 28 atau tanggal berapa? 28 benar? Oh benar tebakan anak. Tanggal 28 itu udah istrinya udah nanyain sejak kita masih baru di kantor, udah dikirim belum? ATM di penjara di dompet istrinya. Jadi kita nggak pegang ATM kita. Ada nggak kayak gitu? Ada loh. Wah itu susis bener itu. Ya. Sian banget sama istri itu. Diteror itu. Tanggal 28 itu, tanggal 27 malam 28 itu udah diinin. Biasanya diingetin, besok gajian loh mas. Ya, inget loh. Pokoknya dihitung ya nominal berapa, nanti emailnya tuh kalau misalnya ada struknya, ntar tak lihat mas. Ya, jangan sampai ada yang kekurangan biar saya manage gitu kan. Masya Allah. Manage. Ini ibarat ini apa singa tapi takut sama kucing gitu loh. Ya kan? Lah ini enggak benar dalam Islam. Bahkan ini ada ustadz yang seperti ini, Pak. Selevel ustadz pun kayak gini ada. Iya. Ya kan kalau misalnya ada dan ustadz tersebut ya bukan ustadz kelas ekonomi, maksudnya kelas eksekutif gitu. Maksudnya udah kondang kemana-mana gitu. Ya setiap ada amplop itu istrinya di rumah langsung cegat itu. Ayo mana amplopnya? Kok udah dibuka gitu. Ayo mana amplop? Itu udah beneran tuh. Di manage benar-benar uangnya. Bahkan bukan hanya uang, urusan pengajian itu istrinya manage. Ya. Wah, ini apa namanya? Pengajian ini enggak terlalu banyak ini isinya nih. Aduh. Enggak usah di-cancel aja lah. Oh, yang ini. Jadi asisten manajer itu mencakup semuanya tuh, istrinya itu. Dan ketika ustadz tersebut mau beli apa? Saya mau beli baju gitu. Beli baju kan untuk banyak gitu kan. Itu sakit hati itu jadi suami seperti itu. Itu untuk beli baju aja gak susah apalagi mau nambah gitu kan. Gak bisa itu udah terpenjara Mas. Dan ini tidak benar dalam Islam. Tidak benar dalam Islam ya. Jadi dalilnya itu jangan kamu serahkan semua harta kamu kepada orang yang belum sempurna akalnya, itu anak kecil ataupun istri, wanita. Yang wanita di sini istri kita ya. Ya, istri kita jangan. Itu kan dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka uang belanja dan uang pakaian dari hasil harta itu. Dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Jangan semuanya. Misalnya untuk belanja 25%. Kan? Untuk embel-embel keluarga seperti pakaian atau apa. Atau mungkin pendidikan atau semacamnya. 30 atau 35%. Nah sisanya 35%an. Nah itu buat saya. Disimpan baik-baik gitu kan, ditabung itu buat masa depan ya, 5 tahun lagi insyaallah. Nah, itu kayak gitu, itu manajemen yang benar itu kalau laki-laki itu.
Ya, itu bagi yang kalau laki-laki yang nyari penghasilan ya. Kalau ternyata gabungan laki-laki dan perempuan, istri juga nyari penghasilan, maka hartanya istri tidak boleh dicampur dengan hartanya suami. Harta istri hak istri, dan istri tidak perlu meminta izin untuk bersedekah atau apa, gitu kan? Karena itu hartanya dia. Ya. Kecuali kalau misalnya menimbulkan fitnah, misalnya istrinya sedekah kepada apa? Kepada suami tetangga. Nah, ini kan ini harus izin kok yang kayak gini. Tapi kalau misalnya untuk apa? Ini kan harta dia. Silakan dia investasikan, mau apa terserah. Begitu Pak Mas ya. Berarti penghasilan kita tidak harus diketahui. Tidak harus. Enggak. Bahkan baiknya dirahasiakan. Iya. Anda pribadi Anda merahasiakan. Iya. Dan itu lebih aman, lebih safe untuk masa depan. Ya, kalau misalnya. Iya. Itu enggak ada perempuan di sini kan? Ya, gitu. Iya. Jadi emang kayak gitu ya. Itu jauh lebih baik seperti itu, dan lebih baik seperti itu. Laki-laki menjaga muruannya, karena kadang-kadang ya Pak, kalau istri kita mengetahui nominal penghasilan kita, takutnya nanti dia ketika ngobrol sama emak-emak lainnya mengkomparasikan. Sayang itu nanti pas sudah malam-malam kita ngobrol, sayang itu apa suaminya itu tuh, suami ibu itu tuh penghasilannya 2 kali lipat loh dari kamu gitu. Asem kata saya. Kan kayak gitu kan enak ya. Jadi rahasiain aja. Ya baiknya gitu, cuman terserah itu masing-masing ya, mungkin yang mana yang terbaik itu antum yang lebih mengetahui maslahatnya. Begitu. Iya. Baik, udah cukup insya Allah, pertanyaan bagus banget nih. Jadi tadi curahan hati, ini juga kegalauan. Pak, ini saya ada sedikit hadiah sedikit aja dari saya. Enggak seberapa Pak ya. Cuma hadiah sedikit aja. Ada 2 jenis. Ini untuk Bapak ya. Mohon diterima Pak. Enggak tahu ini apa, saya juga. Dua-duanya gitu. Silakan. Iya. Ini yang agak besaran untuk panitia. Karena udah capek kayak gini dari pegawai. Kasihan. Kita kasih hadiah. Iya. Insyaallah kita ketemu pada bulan depan insyaallah ya, pada pekan kedua hari Selasa dan pekan 2 hari Kamis dengan kajian usul Selasa juga. Ya kita cukupkan sampai sini, enggak apa-apa? Kurang 3 menit enggak apa-apa? Enggak apa-apa ya. Dimaafkan ya. Iya. Jadi ini bukan korupsi karena diizinkan ya. Baik, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat tadi ilmunya dan juga jawaban terhadap persoalan tadi, mudah-mudahan juga bermanfaat dan dipraktekkan di kehidupannya insyaallah taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Maaf. Iya.